Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PPT Kurikulum 2013 dengan nama kelompok. Saya sendiri, Baizul Mayanti, Nur Wahida sebagai pemateri pertama dan Kurnia sebagai pemateri kedua, dengan dosen pengampu Bapak Zulkifli MPD. Akan disampaikan oleh rekan saya pemateri pertama, yaitu Nur Wahida. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Deskripsi Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan dengan sistem di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar, dengan tujuan yang pertama, mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa Indonesia. 2. Mendorong peserta didik atau siswa agar lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Rasional pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Yang pertama, tantangan internal. 1. Memenuhi 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar isi, standar sarana prasarana, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi kelulusan. 2. Perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. B. Tantangan eksternal. Yang pertama, tantangan masa depan antara lain globalisasi, kemajuan teknologi informasi. 2. Kompetensi masa depan antara lain kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritik, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kemampuan untuk mencoba, mengerti, dan toleransi terhadap pandangan yang berbeda, dan memiliki kesiapan untuk belajar. Karakteristik kurikulum 2013. Isi atau konteks kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KD suatu pendidikan dan kelas dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar atau KD mata pelajaran. 2. Kompetensi inti atau KD merupakan gambaran secara kategori mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau kognitif dan psikomotorik yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi dasar atau KD merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema untuk SD
atau MI, dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu untuk SMP atau MTS, SMA, MA, SMK atau MEK. Kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah berlimpah antara sikap dan kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif tinggi. Kompetensi inti menjadi unsur organisatoris. Kompetensi dasar yaitu semua keadaan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam kompetensi inti. Kompetensi dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif sehingga perkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan atau organisasi horizontal dan vertikal diikat oleh kompetensi inti. Silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk suatu tema atau SD. Dalam silabus tercantum seluruh KD untuk tema atau mata pelajaran di kelas tersebut. Rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan dari setiap KD yang untuk mata pelajaran dan kelas tersebut. Konsep dasar pembelajaran dalam kurikulum 2013. Pembagian konsep pembelajaran dalam 3 pengertian, yaitu yang pertama pengertian kuantitatif, penularan pengetahuan dari guru kepada siswa. Guru dituntut untuk menguasai ilmu yang disampaikan kepada siswa sehingga memberikan hasil optimal. 2. Pengertian institusional, penataan segala kemampuan mengajar sehingga berjalan efisien. Guru harus selalu siap mengadaptasikan berbagai teknik mengajar. 3. Pengertian kualitatif, upaya guru untuk memudahkan pelajaran siswa. Peran guru tidak hanya menyampaikan materi belajar, tetapi juga melibatkan siswa dan aktivitas belajar yang efektif dan efisien. Kesimpulan, pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisasi dan menciptakan sistem lingkungan dengan berbagai metode sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar sesuai efektif dan efisien serta dengan hasil yang optimal. Proses pembelajaran dalam kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 terdapat 2 proses pembelajaran. Dalam kurikulum 2013 terdapat 2 proses pembelajaran. 1. Proses pembelajaran interkurikuler adalah proses pembelajaran yang berkenaan dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum dan dilakukan di kelas, sekolah, dan masyarakat. 2. Pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan di luar. Kegiatan pembelajaran terjadwal secara rutin setiap minggu. Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas wajib dan pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler wajib dinilai yang hasilnya digunakan sebagai unsur pendukung kegiatan intrakurikuler. Metode pembelajaran dalam kurikulum 2013.
Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan dalam proses pembelajaran sehingga diperoleh hasil yang optimal. 1. Metode ceramah. Penyampaian materi dari guru kepada siswa melalui bahasa lisan, baik verbal maupun nonverbal. 2. Metode latihan. Penyampaian materi melalui upaya penanaman kebiasaan-kebiasaan tertentu, sehingga diharapkan siswa dapat menyerap materi secara optimal. 3. Metode tanya-jawab. Penyajian materi pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh anak didik, bertujuan memotivasi anak mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran atau guru mengajukan pertanyaan dan anak didik menjawab. Model-model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, yang disajikan secara khas oleh guru, berdasarkan Permendikbud nomor 65 tentang standar proses model pembelajaran. Yang diutamakan dalam implementasi kurikulum 2013 adalah 1. Model inquiry learning. 2. Model discover learning. 3. Problem basis learning. 4. Project basis learning. Kelebihan dan kekurangan K13. 1. Kelebihan K13 lebih menekankan kepada pendidikan berkarakter, memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Proses penilaiannya dilakukan dari semua aspek. Lembaga memperoleh pendamping dari pusat, mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator, penyediaan fasilitas gelar semakin efisien. 2. Kekurangan K13. Guru tidak dilibatkan dalam pembuatan K13. Banyak guru yang belum memiliki kesiapan mental untuk mengajar menggunakan kurikulum 2013 atau K13. Action. Jangan lupa sekian dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RPP sama silabus presentasi apa gimana?